kali ini saya ingin share kepada teman-teman semuanya. Ini pengalaman saya terkait dengan bagaimana memanfaatkan Power BI untuk melakukan visualisasi data ya. Nah, di sini uh, saya akan mengambil contohnya ini datanya yang berasal dari dokumen Excel. Jadi bagaimana data yang ada di dokumen Excel itu dapat divisualisasikan secara baik di Power BI. Nah, di sini saya akan uh, mengambil datanya ini dari Excel workbook ya. Jadi di sini saya tinggal konekkan dengan dokumen Excel yang tentunya ini dokumen Excel ini yang sudah berada di laptop saya ya. Nah, di sini kita akan lihat di dokumen Excel apa yang memang kita pakai. Nah, di sini ada ini ya, informasi terkait dengan IRBI. IRBI ini Indeks Risiko Bencana Indonesia ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ingin tahu lebih lanjut bagaimana uh, membentuk suatu dataset melalui Excel yang baik sehingga itu bisa terbaca di dalam Power BI juga dengan baik, itu nanti mungkin di video lainnya ya. Saya ini hanya video perkenalan bagaimana Power BI bisa memvisualisasikan data yang kita miliki uh, dan itu berbasis Excel. Oke, di sini ada pilihannya teman-teman. Ketika ini sudah kita open dan Power BI akan merujuk pada menampilkan dua hal ya. Jadi ada navigatornya. Yang pertama di sini ada kotak yang memang ada warna birunya di atas, ada IRM atau tabel ya. Di sini ini adalah nama tabel yang terdapat di dalam dokumen Excel tersebut. Nah, sedangkan yang satunya lagi adalah nama sheet-nya yang terdapat di Power BI tersebut. Jadi ada indeks risiko multi ancaman. Nah, saya akan pakai eh, langsung ke data berbasis tabelnya. Data yang sudah terdapat dalam tabel. Ini saya di sini ada dua hal yang memang akan dipilih setelah saya memilih ini. Yang perlu dipastikan selanjutnya adalah apa kita akan langsung load datanya untuk diproses di Power BI atau kita perlu ada proses transform data terlebih dahulu. Nah, transform sebaiknya kita akan menggunakan transform sebelum kita masuk ke datanya diolah dan divisualisasikan ya di Power BI. Nah, transform di sini adalah fungsinya untuk memastikan semua data itu sesuai dengan informasi atau jenis datanya. Jadi kalau itu jenis datanya itu numbers, yaitu sifatnya numbers. Nah, tapi kalau misalkan datanya itu bersifat teks, ini kita bisa lihat ini ya teks juga. Jadi kenapa ini perlu di setting terlebih dahulu supaya ini nanti Power BI bisa membacanya dengan baik ketika data itu berbasis teks, apa berbasis number, ataukah dia ini adalah sifatnya ini adalah tahun ya, time. Atau misalkan kita nggak usah lah, ini whole numbers. Oke, kalau misalkan udah sesuai, kita akan close and apply. Sebelum kita menggunakan berbagai fungsi di Power BI, kita perlu memastikan bahwa sudah ada dataset yang akan kita olah atau kita visualisasikan. Nah, dataset ini bernama IRM table. Jadi di sini saya hanya menggunakan satu dataset. Jadi kalau teman-teman lihat di sini dataset ini terdiri atas beberapa variabel, ada kabupaten kota, kelas risiko, number, provinsi, skor, dan tahun. Nah, di dataset ini setelah kita punya variabel-variabel ini di dalam dataset, kita juga perlu menentukan jenis visualisasi apa yang eh, mau kita tampilkan ya. Saya ingin menampilkan berapa banyak provinsi yang memang terdapat di data IRBI ya, yang terrecord di data IRBI. Di sini provinsi ini saya di drag ke fields. Nah, informasi yang pertama akan muncul adalah informasi kualitatif di mana dia akan memunculkan first provinsi di baris, jadi baris pertama
informasi yang berada di baris pertama di kolom provinsi. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman langsung saja, karena memang saya tidak berniat untuk menampilkan informasi itu, yang saya mau itu sebenarnya ingin menghitung berapa banyak jumlah provinsi. Nah, di sini ada pilihannya, ada count or distinct ini, lalu count yang biasa. Nah, count yang distinct ini adalah untuk memastikan bahwa semua variabel informasi dengan jenis informasi yang sama itu terhitung satu. Jadi kalau misalkan Aceh, di sini dia akan menghitung, walaupun Acehnya itu muncul berkali-kali, dia hanya akan menghitung satu. Nah, kalau kita menampilkan count di sini, semuanya itu sebenarnya ada, dia akan menghitung setiap informasi yang berada di setiap barisnya. Di sini ada 2056 informasi ya. Nah, namun saya kan yang ingin saya tampilkan di sini adalah berapa jumlah banyak provinsinya ya. Maka di sini saya ingin memilih distinct count. Nah, di sini ketika saya memilih distinct count, muncullah angka 34. Saya ingin uh, menghitung berapa banyak sih kota kabupaten yang masuk di data ini. Nah, kota kabupaten ini sama perlakuannya seperti tadi. Saya ambil dari table ini, masuk ke fields, dan saya mengubah ini yaitu menjadi distinct count. Ternyata ada 542 kota kabupaten dari 334 provinsi ini, ada 542 kota kabupaten. Nah, dari sini informasi yang selanjutnya yang saya ingin ketahui adalah terkait dengan berapa skor IRBI untuk keseluruhan provinsi atau kota kabupaten di Indonesia ini ya. Nah, di sini saya akan menampilkan lagi lewat card. Saya akan menampilkan lewat card. Di sini akan saya masukin elemen score. Oke, di sini masih skornya ini 29 million ya, atau 29 juta totalnya. Tapi sebenarnya ini karena ini sifatnya di field di sini kita meminta Power BI untuk menjumlahkan keseluruhan angka yang terdapat di skor IRBI. Namun gitu kita tidak ingin terbaca seperti itu, kita ingin melihat rata-rata dari keseluruhan skor yang ada ya. Nah, di sini masih kita munculnya itu adalah 14.290 atau 14,29K. Kita tidak berharap bahwa informasinya muncul seperti ini ya. Kita nggak harap ini munculnya ada KK-nya ini. Nah, kita akan merubah si sell out value-nya, display unitnya jangan auto tapi non. Nah, ini akan kita dapatkan si skornya itu menjadi 14.290,30. Oke, skor IRBI-nya seperti ini. Lalu yang selanjutnya, setelah kita mendapatkan rata-rata dari skor IRBI-nya, kita ingin melihat juga ini berasal dari informasi tahun berapa ya, dari tahun berapa ke berapa. Kita akan memanfaatkan slicer ya. Jadi karena ini data-data IRBI ini kan tadi ada multi years ya sifatnya, jadi nanti kita masukin ada beberapa informasi yang kita perlu tahu terkait dengan tahun berapa saja yang sudah masuk ke dataset ini. Jadi dari sini kita lihat ada 2018 sampai 2021. Nah, total rata-rata ini adalah dari skor IRBI dari tahun 2018 sampai 2021. Kita ingin lihat tren ya, tren dari data skor IRBI ini. Nah, kalau kita melihat tren dari data skor IRBI ini, kita perlu, saya mengambil data dari line chart di sini, dan ada beberapa di line chart ini untuk menggunakan line chart ini ada beberapa pilihan yang lebih banyak daripada car chart. Di sini kita akan memilih terkait dengan kita masukkan informasi tahunnya di menjadi x aksis. Di sini prinsipnya ada x, garis x dan garis y.
garis X-nya kita akan isi menjadi tahun, dan garis Y-nya kita akan isi sebagai skor. Nah, didapatkah informasi seperti ini teman-teman ya. Jadi, oke, ini masih jumlah, kita ingin rata-ratanya ya. Nah, ternyata kita lihat untuk setiap tahunnya indeks risiko kerentanan terhadap bencana di seluruh provinsi Indonesia ini semuanya eh, semakin baik ya untuk penanggulangan risiko bencananya, karena ini ditunjukkan lewat si indeks risiko bencana yang turun dari tahun ke tahunnya. Gunakan stack bar chart di sini. Stack bar chart ini saya pakai di sini untuk menunjukkan informasi apa saja provinsi yang memang telah berada pada skor IRBI di atas provinsi lain, atau memiliki skor IRBI di bawah provinsi yang lainnya. Kita lihat di sini, kita masukkan informasinya di x-aksisnya ini, skornya, dan muncullah seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, informasi dari dataset itu tadi masih SAM, dan sekarang dirata-ratakan. Setelah dirata-ratakan, di sini kita lihat ternyata provinsi yang paling tinggi itu indeks risiko bencananya itu dari 2018, 19, 20, 21, 4 tahun itu ada di Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat. Nah, Sulawesi Barat, dan yang paling rendah risiko bencananya ini adalah di DKI Jakarta. Oke. Nah, setelah ini saya ingin juga menampilkan informasi terkait dengan kota kabupatennya ya. Saya akan Ctrl C dan Ctrl V visualisasi ini, dan tapi nama variabelnya nanti saya ganti ya. Jadi nama variabelnya akan saya ganti ini supaya nggak tabrakan. Saya kecilkan dulu. Ini masih pakai hasil rata-rata, tapi aksisnya saya ganti menjadi kabupaten kota. Nah, kita bisa dapat ya. Jadi Provinsi Maluku Barat Daya untuk kabupaten atau kota di Barat Daya ini yang memiliki indeks risiko bencana tertinggi ya. Nah, kalau kita klik di sini, ini akan mempengaruhi informasi di variabel yang lainnya. Jadi di sini ada Maluku, ketika ketik Maluku Barat Daya ini berasal dari Provinsi Maluku. Ini ada, dia menghitung jumlah provinsi yang dipilihnya satu, kabupaten kotanya satu, dengan indeks risiko bencananya seperti ini, dan setiap tahunnya dia memiliki tren yang sama, tidak ada perubahannya. Mungkin itu dulu yang bisa saya share terkait dengan bagaimana memanfaatkan Power BI untuk memvisualisasikan data yang teman-teman punya. Kalau teman-teman tertarik untuk melihat bagaimana kita mendevelop dataset yang baik sehingga terbacanya juga baik, lalu juga bagaimana kita memanfaatkan Power BI untuk memvisualisasikan data yang teman-teman punya. Itu aja dari saya, terima kasih telah mengikuti tutorial ini.